program kalkulator lanjutan menggunakan Python. Di sini saya akan memberikan penjelasan dan arahan untuk membuat program kalkulator lanjutan dengan menggunakan Python 3.10. Program kalkulator lanjutan ini akan menggunakan sistem looping, class, dan lain-lainnya. Class dan konstruktor. Bagian ini cukup membuat kelas kalkulator. Di sini saya menggunakan nama calc dan konstruktornya yang tidak mereturn apa-apa. Operasi loop kalkulator manual. Bagian ini dimulai dengan mendeklarasikan metode manual atau manual operation dengan self sebagai instance. Kemudian, buat teks dengan command print yang akan menampilkan bahwa operasi manual telah dijalankan, serta cara menghentikan operasinya. Kemudian buatlah dua variabel, yaitu switch dan value, yang akan digunakan nanti. Buat tiga variabel, yaitu A sebagai variabel angka pertama, B sebagai variabel angka kedua, dan C sebagai variabel operator. Untuk variabel A dan B, buat input float dan sertakan juga teks info untuk memudahkan use. Float digunakan agar program dapat membaca dan beroperasi dalam bilangan desimal. Untuk variabel C, buat input string dan teks infonya juga. Print kosong digunakan untuk membuat spasi atau jarak agar lebih mudah dibaca. Buatlah loop menggunakan while, di mana jika variabel C nilainya bukan stop, maka program akan berjalan terus. Lalu buat if dan else, di mana if pertama digunakan untuk sequence operasi manual, mulai dari yang kedua dan seterusnya. Kemudian else digunakan untuk sequence operasi pertama. Lalu buat if dan else, di mana if yang pertama digunakan untuk sequence operasi manual kedua dan seterusnya. Kemudian else akan digunakan untuk sequence operasi pertama kali yang dijalankan. Dimulai dari sequence else atau untuk sequence yang pertama, buat satu if dengan 4 elif. If yang pertama ini akan dimasukkan rule. Apabila C adalah logo plus, maka value yang bernilai 0 akan diisi dengan hasil penjumlahan antara A dan B. Tiga elif lainnya akan diisi dengan cara pengerjaan yang sama, hanya perlu diubah setiap operatornya menjadi kurang, kali, dan bagi. Lalu setelah itu akan ada switch yang diubah nilainya menjadi 1 di akhir setiap if dan elif untuk menjalankan sequence yang kedua, di mana angka pertama akan diubah variabel menjadi value, dan program hanya akan meminta input variabel B dan C. Untuk sequence yang kedua dan seterusnya yaitu if, akan dimulai dengan rule. Jika switch bernilai 1, maka program akan melakukan print nilai value, lalu meminta user untuk memasukkan operator. Dan seperti yang tadi, buat satu if dan 4 elif. If digunakan, apabila operator diisi dengan stop, program akan menampilkan hasil dari akhir value, lalu menghentikan menu operation dan kembali ke menu awal. 4 elif lainnya mirip seperti sequence pertama yang tadi, bedanya adalah input angka kedua dimasukkan ke dalam setiap elif, dan variabel A diganti dengan value. Operasi loop kalkulator sum all atau jumlahkan semua. Dimulai dengan mendeklarasikan metode sum all dengan instance self. Metode ini akan menampilkan info bahwa operasi sum all telah dijalankan, serta menampilkan info bahwa nilai total masih 0. Variabel value akan digunakan sebagai input float pertama, lalu variabel B sebagai input float kedua. Setelah itu buatlah loop while dengan rule. Jika B tidak bernilai 000, maka program akan melanjutkan operasi penjumlahan. Value akan ditambahkan dengan nilai B, lalu program akan meminta kembali input float untuk bilangan kedua dan seterusnya. Apabila B diinput dengan 000, maka program akan berhenti bekerja dan kembali ke menu utama. Operasi loop kalkulator subtract all atau kurangkan semua. Dimulai dengan mendeklarasikan metode sub all dengan instance self. Metode ini akan menampilkan info bahwa operasi subtract all telah dijalankan, serta menampilkan info bahwa nilai total masih 0. Variabel value akan digunakan sebagai input float pertama, lalu variabel B sebagai input float kedua. Setelah itu, buatlah loop dengan rule. Jika B tidak bernilai 000, maka program akan melanjutkan operasi pengurangan. Value akan dikurangkan dengan nilai B, lalu program akan meminta kembali input float untuk bilangan kedua. Apabila B diinput dengan 000, maka program akan berhenti dan kembali ke menu utama.
Operasi loop kalkulator multiply all atau kalikan semua. Dimulai dengan mendeklarasikan method mode all dengan instance self. Metode ini akan menampilkan info bahwa operasi multiply all telah dijalankan, serta menampilkan info bahwa nilai total masih 0. Variable value akan digunakan sebagai input float pertama, lalu variable b sebagai input float kedua. Setelah itu, buatlah loop mulai dengan rule. Jika b tidak bernilai 000, maka program akan melanjutkan operasi perkalian. Value akan dikalikan dengan nilai b, lalu program akan meminta kembali input float untuk bilangan kedua dan seterusnya. Apabila b diinput dengan 000, maka program akan berhenti dan kembali ke menu utama. Operasi loop kalkulator divide all atau bagikan semua. Dimulai dengan mendeklarasikan method div all dengan instance self. Metode ini akan menampilkan info bahwa operasi divide all telah dijalankan, serta menampilkan info bahwa nilai total masih 0. Variable value akan digunakan sebagai input float pertama, lalu variable b sebagai input float kedua. Setelah itu, buatlah loop while dengan rule. Jika b tidak bernilai 0, maka program akan melanjutkan operasi pembagian. Bilangan 0 digunakan sebagai rule untuk berhenti, karena apapun yang dibagikan dengan 0 hasilnya adalah 1. Dan apabila 0 dibagikan dengan 0, akan menyebabkan program tidak akan dapat berhenti mencari jawaban dan mengeluarkan error. Value akan dibagikan dengan nilai b, lalu program akan meminta kembali input float untuk bilangan kedua. Dan apabila b diinput dengan 0, maka program akan berhenti dan kembali ke menu utama. Menu untuk memanipulasi operasi yang akan dijalankan. Metode menu dimulai dengan mendeklarasikan menu dengan instance self, lalu membuat command print sebanyak 6 baris, di mana setiap command akan diisi dengan nama-nama operasi yang akan digunakan, serta pilihan untuk menghentikan dan keluar dari program utama tersebut. Lalu dengan menggunakan variable n, buatlah input integer untuk digunakan oleh user. Gunakan print kosong apabila ingin membuat jarak. Lalu, buatlah loop while dengan rule. Jika n tidak bernilai 0, yaitu exit, maka program akan menjalankan fungsi yang diinginkan user. Buatlah satu if dengan 5 elif, di mana if akan diisi dengan rule. Jika n bernilai 1, maka program akan menjalankan fungsi operasi manual. Fungsi if ini akan memanggil metode self.manualOp. Untuk 4 elif selanjutnya, akan diisi dengan hal yang mirip, yaitu rule. Jika n bernilai 2, maka program akan menjalankan fungsi operasi SUMALL. Fungsi elif ini akan memanggil metode self_SUMALL. Untuk nilai 3, program akan menjalankan fungsi operasi subtract_all dan memanggil metode self.suball. Untuk nilai 4, program akan menjalankan fungsi operasi multiply_all dan memanggil metode self.mult_all. Dan untuk nilai 5, program akan menjalankan fungsi operasi divide_all dan memanggil metode self.div_all. Elif yang terakhir akan diisi dengan rule. Jika n nilainya lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 5, maka program akan memberikan peringatan, lalu menampilkan kembali menu untuk user memasukkan inputnya. Metode ini bisa juga diakhiri dengan command self.menu untuk memanggil kembali menu ke atas. Bagian program utama ini cukup membuat variabel bebas dan memberikan kelas kepada variabel tersebut. Di sini saya menggunakan variabel k yang akan diberikan kelas calc pada variabel tersebut. Setelah itu, panggil fungsi menu dengan menggunakan k.menu. Dengan begitu, program kalkulator lanjutan ini selesai.